Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Rena Amelia dengan NIM 63020200110. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari salah satu mata kuliah, yaitu Ekonomi Keuangan Islam 2 dengan tema konsep uang dalam Islam. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bagaimana konsep uang dalam Islam, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari uang itu sendiri. Jadi definisi uang di sini dijelaskan dalam 4 pandangan, yaitu yang pertama menurut BI. Jadi menurut BI atau Bank Indonesia, uang itu sesuatu yang dapat ditukarkan dan dapat menilai benda lain, serta sesuatu benda yang dapat disimpan. Kemudian menurut ilmu ekonomi, uang itu alat tukar yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, menurut ilmu ekonomi modern itu lebih luas, yaitu sesuatu yang tersedia di masyarakat dan dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran barang, jasa maupun kekayaan lainnya, dan alat untuk pembayaran hutang. Kemudian yang terakhir, menurut ekonomi Islam, jadi uang itu berasal dari kata al-naqdu yang artinya dari dirham, atau juga bisa diartikan al-naqdu itu artinya tunai. Selanjutnya yaitu uang dalam sejarah Islam. Jadi pada zaman Nabi itu belum berlaku uang kertas maupun logam, karena uang yang berlaku adalah dinar atau emas dan dirham atau perak. Kemudian pencetakan dinar dan dirham ini pertama kali pada masa Bani Umayyah. Kemudian untuk uang kertas dan logam itu dicetak pertama kali pada masa Bani Utsmaniyah dan beredar serta berlaku pada akhir kekuasaan masa Bani Utsmaniyah. Selanjutnya yaitu kriteria uang. Jadi uang itu dapat berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap masyarakat dalam proses pertukaran barang maupun jasa. Maka kriteria uang itu yang disetujui oleh masyarakat di sini ada 7, yaitu yang pertama harus bisa diterima secara umum oleh masyarakat, yang kedua memiliki nilai yang stabil, yang ketiga ringan dan mudah dibawa kemana saja. Kemudian yang keempat tahan lama, dan yang kelima memiliki kualitas yang sama. Kemudian yang keenam jumlahnya itu terbatas sehingga tidak mudah dipalsukan. Kemudian yang terakhir mudah dibagi tanpa mengurangi nilai uang itu sendiri. Kemudian materi selanjutnya yaitu fungsi uang. Di sini fungsi uang ada 3, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, yang itu artinya uang itu memudahkan dalam pertukaran barang maupun jasa, karena seperti yang kita ketahui model pertukaran seperti barter itu kan susah untuk diterapkan karena susah untuk menentukan nilainya. Kemudian yang kedua sebagai satuan hitung, yaitu untuk menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kemudian menentukan nilai dari besarnya kekayaan, kemudian besar kecilnya pinjaman, dan untuk menunjukkan harga dari suatu barang atau jasa sehingga akan memperlancar dalam proses pertukaran. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai penyimpan nilai. Di sini uang itu untuk membeli barang dan jasa di masa yang akan datang. Jadi kita bisa menggunakan uang sebagai tabungan. Kemudian fungsi uang di dalam Islam yaitu sama seperti fungsi uang yang secara umum, yaitu uang sebagai alat tukar. Di sini di dalam Islam didefinisikan bahwa uang itu bukan barang, maka uang itu tidak boleh diperjualbelikan seperti barang yang lainnya. Dalam Islam itu jual beli uang itu tidak diperbolehkan kecuali jika dengan 2 syarat, yaitu harus tunai dan harus sama. Apabila kedua syarat itu tidak terpenuhi, maka hukumnya adalah riba. Kemudian uang itu dalam Islam tidak boleh ditimbun karena akan berkurang alat tukar di dalam masyarakat sehingga akan menghambat roda perekonomian. Kemudian sebagai alat tukar,
uang itu harus legal dari pemerintah supaya dapat dipercaya oleh masyarakat dan tidak mudah untuk dipalsukan. Kemudian yang kedua, uang sebagai satuan hitung itu sama pengertiannya seperti fungsi uang secara umum, yaitu untuk mengukur nilai suatu barang atau jasa dan untuk menunjukkan harga dari barang atau jasa yang diperjualbelikan, kemudian untuk menilai kekayaan seseorang dan masih banyak lagi. Kemudian selain itu, dalam Islam uang sebagai satuan hitung juga digunakan sebagai mengukur nisab dan kadar zakat, kemudian sebagai ukuran mahar, kemudian sebagai ukuran denda maksiat, pengukuran jizyah dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, uang sebagai penyimpan nilai itu uang dapat disimpan untuk masa yang akan datang atau sebagai tabungan seperti tadi. Ini untuk keadaan darurat yang tidak terduga, misalnya sakit, itu kan membutuhkan uang untuk berobat. Kemudian fungsi uang sebagai penyimpan nilai ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama karena dikhawatirkan dapat terjadi penimbunan uang. Tetapi sebagian ulama itu berpendapat bahwa fungsi uang sebagai penyimpan nilai ini karena sebagai motif uang untuk berjaga-jaga, jadi untuk tabungan karena kita misalnya akan mendapat musibah, itu kan memerlukan uang untuk keperluan lainnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.